Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat pagi hari ini di Minggu Raya kita boleh dikumpulkan kembali dalam ibadah raya kita. Tentunya semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa tiap-tiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Bahagia kita bukan terletak seberapa tinggi pangkat kita, seberapa tinggi titel kita, dan seberapa banyak deposito yang kita miliki, tetapi kebahagiaan kita terletak dalam pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini sebabnya tetap berpegang teguh kepada pribadi tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini, saya akan berbicara tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Kita masih seputar tentang Roh Kudus. Janganlah mendukakan Roh Kudus. Pak Pendeta, memang bui Roh Kudus ini juga bisa nggak? Ya, bahkan kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dikatakan Tuhan juga menyesal. Walaupun penyesalan yang dituliskan di situ tidak seperti penyesalan kita manusia. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan bersedih. Ya. Jadi bisa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu bisa bersedih, bisa juga berduka. Nah, nanti akan kita lihat. Ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca dengan keras, ya, tetapi jangan berlomba, sebab kita bukan sedang dalam perlombaan. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah mengutraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amal terlebih melakukan firman Tuhan. Sekali lagi akan saya baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memutraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga ingat akan pribadi Bapa dan juga Anak. Dan sebagaimana kita berbicara tentang pribadi Bapa dan juga Anak, Bapa adalah pribadi, Anak adalah pribadi, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga yang kita kenal itu adalah merupakan pribadi. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi, Roh Kudus juga punya kehendak. Puji Tuhan. Manusia punya kehendak, Bapa punya kehendak, Anak punya kehendak, maka Roh Kudus juga punya kehendak. Lalu sebagai pribadi juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia punya perasaan. Puji Tuhan. Bapa punya perasaan, Anak punya perasaan. Puji Tuhan. Demikian juga Roh Kudus punya perasaan. Siapa di sini yang tidak punya perasaan? Mati rasa. Siapa? Anak mati rasa dia memilih anak pergi. Anak mati rasa dia memilih anak pergi. Anak mati rasa dia memilih anak keluarga pergi. Mengenal atau tahu Allah. Tetapi manusia punya perasaan. Kalau kita berbicara tentang perasaan, berarti perasaan kita ini juga bisa disakiti. Disakiti oleh siapa? Disakiti oleh orang lain. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga punya perasaan. Oleh karena dia punya perasaan, maka dia juga bisa disakiti
Bahkan firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, yaitu firman yang bersinggungan dengan perasaan tadi. Firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dengan sangat jelas mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ada kata janganlah di situ. Kalau kita mengatakan kepada anak kita, nak, jangan kamu pergi ke sana ya. Berarti ketika si anak tersebut melanggar apa yang sudah kita beritakan, apa yang sudah kita sampaikan kepada dia, ada konsekuensinya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada larangan di situ. Dan setiap larangan tentunya ada akibatnya. Dan ketika Tuhan berfirman kepada manusia yang pertama, bahwa pohon, ya, buah pohon yang dikhususkan itu, yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh mereka makan. Jangan makan sekalipun. Sekali-kali kamu jangan memakannya. Karena apa? Karena ada akibatnya, ada konsekuensinya. Janganlah melupakan Roh Kudus. Kita masuk dalam poin yang pertama, arti berduka. Kalau kita melihat dalam King James Version, di situ dibuat kata Greek itu berduka. Lalu dalam terjemahan lain, Good News Bible, ya, dibuat di situ kata sad, sedih. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani dipakai kata lupeo. Lupeo berarti rasa sakit atau kesedihan yang hanya bisa dialami antara dua orang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kata lupeo, rasa sakit atau kesedihan yang hanya bisa dialami antara dua orang yang sangat mencintai antara satu dengan yang lain. Itulah kata lupeo. Satu contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang yang kita kasihi dan dia juga mengasihi kita, meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Maka kata lupeo yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi, orang yang meninggalkan kita itu mengasihi kita yang ditinggalkan mengasihi dia, maka ada rasa sakit yang begitu luar biasa. Itulah duka cita. Tetapi juga ada sebaliknya, Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan kita begitu mengasihi kita, tetapi kita tidak begitu mengasihi dia. Sehingga ketika dia pergi untuk selama-lamanya, walaupun mungkin itu anaknya, darah dagingnya, tetapi karena anaknya ini tidak begitu mengasihi dia, ketika dia pergi, ya biasa-biasa saja. Tidak ada di raut wajahnya ini, hanya raut wajahnya saja, tidak ada raut wajah kesedihan begitu. Malah mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sampai-sampai terucap dari mulutnya itu, aduh ini gimana bohong. Karena apa? Karena tidak saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, apakah itu bapak kita, mama kita, saudara kita yang lain, ya. Ketika itu terjadi saling mengasihi, maka ada duka yang dalam diri kita. Apakah hanya sesama keluarga dekat? Oh, tidak juga, saudara. Bisa juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mungkin tidak ada hubungan darah dengan dia yang meninggalkan kita ini, tetapi dia begitu berduka sekali, saudara. Karena apa? Karena itu tadi, karena dia memang sangat mencintai, sangat mengasihi dia, padahal bukan dia anaknya,
tidak cedera orang lain, Bapak. Kenapa? Karena ada cinta, karena ada kasih yang tahan mereka. Lalu juga saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat-ingat juga, kalau kita juga pernah saling jatuh cinta antara satu dengan yang lain. Apakah Bapak Ibu yang sudah tua saat ini, atau mungkin remaja pemuda yang saat ini ada, ketika mereka saling satu cinta, ada ikatan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa mereka duga, tanpa mereka pikirkan, ada satu saat mereka dipisahkan. Entah apapun memisahkan, saudara. Ketika mereka saling mengasihi dan mereka berpisah oleh karena sesuatu hal, maka saya yakin dan percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga kesedihan yang mendalam di situ. Puji Tuhan. Ada juga duka yang terjadi di situ. Kalau seorang remaja, pemuda berkata seperti ini, saudara, mereka berpisah antara si pria dengan si putri. Apakah si pria dan juga si putri, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satunya senang sekali, bahagia sekali dia, untung saya berpisah dengan dia. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh kita katakan mereka tidak saling mencintai antara satu dengan yang lain, tetapi hanya satu orang saja mungkin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa saudara. Mengapa kita berduka? Ya karena ada kasih, ada cinta yang terbangun di dalamnya. Lalu juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa seseorang berduka? Karena ada hubungan yang begitu erat, puji Tuhan. Ada hubungan emosional yang begitu erat sekali. Tanpa itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya tidak ada kata sedih, tidak ada kata duka yang terpancar di wajahnya, yang ada di dalam kehidupannya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya sama ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, siapapun itu saudara. Ya, ketika kita menjalin hubungan dengan mereka, hanya sebatas perkenalan saja. Hanya sebatas kita kenal saja. Tetapi tidak ada hubungan yang demikian emosional, yang begitu luar biasa antara kita dengan dia, saudara. Ketika dia meninggalkan kehidupan kita, maka kita juga akan biasa-biasa saja. Palingan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu informasi itu, bahwa dia sudah pergi entah kemana, apakah ke Balikpapan, apakah ke Jakarta dan lain sebagainya. Ketika kita mengetahui itu, kita hanya seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hubungannya begitu, tidak begitu erat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu saudaraku, coba kita hubungkan dari kata berduka tadi dengan pribadi yang bernama Roh Kudus kita, yang bernama Bapa, yang bernama Anak. Coba kita hubungkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah terjadi, realita yang dialami, realita yang dialami oleh manusia, yang berbicara tentang kesedihan, yang berbicara tentang duka cita. Maka kalau dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti yang berduka siapa? Yang bersedih siapa? Roh Kudus. Berarti Tuhan yang berduka, Tuhan yang bersedih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan tadi saudaraku, lupeo, ada kasih yang begitu dalam antara satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mendukakan Roh Kudus yang berduka, Roh Kudus yang bersedih, itu artinya betapa dalamnya Roh Kudus mencintai engkau, puji Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, engkau mungkin mengasihi dirimu, suamimu mungkin mengasihi dirimu, anak-anakmu mungkin mengasihi dirimu, tetapi saya mau katakan bahwa kasih daripada Roh Kudus lebih besar daripada kasih seorang suami, kasih seorang istri, kasih seorang anak, kasih seorang keluarga kita yang mengasihi. Betapa luar biasanya kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan sia-siakan kasih Roh Kudus di dalam hidup. Dan itulah juga sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih siapa? Kasih Allah. Kenapa? Akan dunia ini. Dunia ini sudah penuh dengan dosa. Tidak layak sesungguhnya menerima pengampunan daripada Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang dialami oleh manusia, karena pemberontakan yang dialami oleh manusia. Tetapi dia baik-baik saudaraku dikatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia datang ke tengah-tengah dunia melalui pribadi anaknya Yesus Kristus. Dan oleh karena kasihnya itu jugalah peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah dunia. Tanpa kasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah dunia ini. Alangkah malangnya manusia saudara tanpa Roh Kudus di tengah-tengah dunia. Alangkah malangnya manusia tanpa Roh Kudus di dalam diri. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Roh Kudus mengasihi kita begitu luar biasa. Dan saya mau katakan saudara, ketika engkau mendukakan Roh Kudus, ya, ketika engkau membuat jahat di hadapannya, dia tidak berduka. Ya, kalau dia tidak berduka saudara, berarti dia tidak mengasihi engkau. Ketika kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menyimpang dari jalannya, tetapi Tuhan tidak merasa sedih, Tuhan biasa-biasa saja, berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak sedang mengasihi engkau. Roh Kudus tidak sedang mengasihi engkau, tetapi ada kadang-kadang kesedihan di dalam dirinya, ada duka yang dalam di dalam dirinya. Itu sebagai bukti bahwa dia mengasihi engkau. Puji Tuhan. Dia mengasihi engkau. Itu sebabnya jangan pernah berputus asa menjalani hidup ini. Suamimu bisa tidak mengasihi engkau, istrimu bisa tidak mengasihi engkau, anak-anakmu bisa tidak mengasihi engkau, tetapi ingat baik-baik, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan. Sehingga ketika suamimu tidak mengasihi engkau, ingat Tuhan. Ketika istrimu tidak mengasihi engkau, ingat Tuhan. Ketika anak-anakmu tidak mengasihi engkau, ingat Tuhan. Ketika sekelilingmu, saudara-saudaramu tidak mengasihi engkau, ingat Tuhan. Masih ada Tuhan yang senantiasa mengasihi pribadimu. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya saudaraku, dari penjelasan saya tadi secara manusia, kalau saya berduka dengan orang-orang yang meninggalkan saya di dalam kehidupan saya, itu oleh karena ada hubungan yang begitu dalam antara saya dengan yang meninggalkan saya, makanya saya berduka cita. Maka demikian juga dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan membangun hubungan yang demikian intim. Tuhan membangun hubungan yang demikian dekat. Tuhan membangun hubungan yang demikian erat dengan manusia, khususnya kita orang-orang percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berduka cita. Itu sebabnya dia bersedih. Karena apa? Karena dia sudah membangun relasi yang demikian dekat dengan kita. Apakah Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang jauh? Siapa yang percaya Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang jauh? Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Puji Tuhan. Sebab dia dikatakan, dia hanya sejauh doa. Haleluya.
Dan itu juga tidak diukur seberapa banyak deposito. Ekonomimu mungkin kembang kempis, ekonomimu mungkin ekspas, ekonomi pas-pasan, ekonomimu mungkin Senin Kamis, ekonomimu mungkin gali lubang tutup lubang, dan lumayan lebih gali lubang tutup lubang. Tetapi bagaimana hanya menutup terus, atau menggali terus, tak pernah menutup. Dalam situasi seperti itu, Tuhan tidak pernah menjauhkan engkau dari Tuhan. Anggo dihancur mawon, ditinggi gudang dope diping, gudang dope dikatungi, gudang dope deposito. Di sini dope jamu udah begitu mewah luar biasa. Di sini dope angka hartamu, nampai sunjoi dan menodai yang meroa duit. Datang, mendekatkan diri kepada kita, membangun hubungan yang begitu baik dengan kita. Tetapi ketika itu semua habis, yang terjadi apa? MPP mundur, bela. Itulah. Tetapi saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi bagaimanapun Tuhan tidak pernah undur, Tuhan tidak pernah MPP dari hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun engkau bangkrut, sekalipun ekonomimu diguncang oleh dunia, saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau layani, tidak akan pernah mundur pelan-pelan dari engkau. Dia tidak akan pernah mundur. Karena dia membangun hubungan dengan dia. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Satu pemberontakan yang luar biasa di situ. Itu bukan pemberontakan yang biasa-biasa saja, saudara. Ya, itu pemberontakan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah katakan kalau kau makan ini, kau akan mati. Tetapi manusia itu lebih mendengarkan siapa? Lebih mendengarkan iblis. Maaf kata saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam bahasa kerennya sekarang ini, sesungguhnya Adam dan Hawa sedang melecehkan Tuhan sesungguhnya. Tuhan sudah perintahkan, jangan, kamu pasti mati. Tetapi manusia ini lebih mendengarkan apa yang dikatakan iblis. Mati. Terbuka doa si malolong di botoho ini dari ganti di nasubi. Sarupa mau deo tiba. Bukan pelecehan sesungguhnya.